Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Diza Dani Anwar dari Program Studi Administrasi Bisnis Sektor Publik kelas 2A akan membawakan atau memaparkan materi mengenai Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, situasi problematik kepegawaian negara, dan pembentukan karakteristik aparatur sipil negara. Seperti yang kita ketahui bahwa aparatur sipil negara merupakan suatu status kepegawaian dalam pemerintahan atau status kepegawaian di bawah naungan negara, yang dimana peran seorang pegawai dalam suatu organisasi merupakan sumber daya terpenting dalam pencapaian suatu tujuan. Atau dapat kita katakan bahwa rencana yang telah dibuat atau disusun oleh sebuah organisasi untuk mencapai tujuan tersebut hanya dapat dijalankan dengan baik jika setiap anggota-anggota organisasi tersebut mampu bekerja sama dan dapat berkoordinasi dengan baik pula. Adapun salah satu permasalahan yang kerap dihadapi oleh suatu organisasi dalam manajemen pegawai adalah bagaimana organisasi tersebut mampu mempertahankan dan meningkatkan kinerja para pegawainya, yang dimana pengertian kinerja itu sendiri merupakan hasil kerja secara kualitas ataupun kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang telah diberikan kepadanya. Dalam hal ini, untuk meningkatkan kinerja pegawai, pihak perusahaan diharapkan mampu merencanakan suatu strategi atau pengelolaan yang baik dengan memanfaatkan sebaik mungkin segala sumber daya yang ada, termasuk sumber daya manusia sebagai faktor utama pencapaian tujuan. Adapun undang-undang yang membahas ketentuan aparatur sipil negara ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Setelah disetujui oleh DPR RI pada rapat paripurna silam yang diselenggarakan pada 19 Desember 2013, rancangan undang-undang atau RUU Aparatur Sipil Negara ini pada tanggal 15 Januari 2014 telah disahkan oleh Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2014. Terdapat beberapa pokok bahasan yang diatur dalam Undang-Undang ASN ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengenai jenis, status, dan kedudukan aparatur sipil negara. Undang-undang ini menjelaskan bahwa pegawai aparatur sipil negara terdiri atas pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud merupakan pegawai aparatur sipil negara yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh pejabat pembina kepegawaian atau PPK dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan PPPK atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja merupakan pegawai aparatur sipil negara yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh pejabat pemerintah kepegawaian juga, sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Jadi secara umum dapat kita katakan bahwa perbedaan PNS dan PPPK dalam ketentuan aparatur sipil negara terletak pada status kepegawaiannya, yang dimana PNS merupakan pegawai tetap yang memiliki nomor induk pegawai secara nasional, sedangkan PPPK hanya merupakan pegawai yang terikat oleh perjanjian kerja. Pegawai aparatur sipil negara ini berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah. Ketentuan selanjutnya yang dibahas dalam undang-undang ini ialah mengenai jabatan aparatur sipil negara. Undang-undang ini menjelaskan bahwa jabatan aparatur sipil negara terdiri atas jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi. Jabatan administrasi sebagaimana dimaksud terdiri lagi atas jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana. Pejabat dalam jabatan administrator ini bertanggung jawab dalam memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan. Sementara pejabat dalam jabatan pengawas bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana. Sementara pejabat dalam jabatan
pelaksana melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan, atau dapat kita katakan secara singkat bahwa dalam jabatan administrasi ini, jabatan pelaksana berperan melaksanakan kegiatan pelayanan publik. Jabatan administrator berperan memimpin jalannya pelaksanaan kegiatan, sementara jabatan pengawas berperan sebagai pengendali pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan. Selanjutnya, yang kedua yaitu jabatan fungsional. Dalam jabatan fungsional ini merupakan sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Jabatan fungsional dalam aparatur sipil negara terdiri dari dua jabatan, yaitu jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan. Jabatan fungsional itu sendiri terdiri dari ahli utama, ahli madya, ahli muda, dan ahli pertama. Sedangkan jabatan fungsional keterampilan terdiri atas penyelia, mahir, terampil, dan pemula. Selanjutnya, jabatan pimpinan tinggi. Jabatan pimpinan tinggi ini merupakan sekelompok jabatan tertinggi pada instansi pemerintahan. Adapun jabatan-jabatan pimpinan tinggi ini terdiri dari jabatan pimpinan tinggi utama, jabatan tinggi madya, jabatan tinggi pratama, yang terdiri atas jabatan-jabatan lagi di dalamnya. Ketentuan selanjutnya yang diatur dalam undang-undang ini mengenai hak-hak dan kewajiban aparatur sipil negara. Adapun hak-hak aparatur sipil negara berdasarkan statusnya ialah PNS berhak memperoleh gaji, tunjangan dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan, serta pengembangan kompetensi. Sedangkan PPPK selaku pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja berhak memperoleh gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Adapun kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh aparatur sipil negara terdiri dari yang pertama, setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah. Yang kedua, aparatur sipil negara wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Yang keempat, ASN wajib menaati ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, ASN wajib melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Dan yang terakhir, aparatur sipil negara bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, ketentuan kelembagaan. Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi dalam mengatur kebijakan ataupun urusan-urusan negara lainnya mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada beberapa lembaga-lembaga pemerintah. Seperti yang pertama yaitu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB. Dalam hal ini, lembaga ini bertanggung jawab terhadap kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan-kebijakan. Yang kedua yaitu Lembaga Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN berkaitan dengan kewenangan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan manajemen aparatur sipil negara. Yang ketiga yaitu ada Lembaga Administrasi Negara atau LAN berkaitan dengan kewenangan penelitian, pengkajian kebijakan manajemen, pembinaan, penyelenggaraan, dan pendidikan pelatihan aparatur sipil negara. Dan yang keempat yaitu ada Lembaga Badan Kepegawaian Negara atau BKN yang berkaitan dengan kewenangan penyelenggaraan manajemen ASN tersebut, pengawasan dan pengendalian, pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria manajemen aparatur sipil negara. Ketentuan selanjutnya mengenai mutasi, penggajian, dan pemberhentian.
Dalam undang-undang ini, pegawai negeri sipil dapat dimutasi tugas dan atau lokasi dalam satu instansi pusat, antar instansi pusat, satu instansi daerah, antar instansi pusat dan instansi daerah, serta perwakilan negara kesatuan Republik Indonesia di luar negeri. Sedangkan mengenai ketentuan penggajian, pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada pegawai negeri sipil serta menjamin kesejahteraan pegawai negeri sipil. Gaji yang dibayarkan harus sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawabnya. Selain gaji, PNS juga dapat menerima tunjangan dan fasilitas yang meliputi tunjangan kerja dan tunjangan kemahalan. Seperti yang kita ketahui bahwa tunjangan kinerja itu merupakan tunjangan yang dibayarkan sesuai dengan pencapaian kinerja PNS itu sendiri. Sedangkan tunjangan kemahalan itu dibayarkan sesuai dengan tingkat kemahalan berdasarkan indeks harga di masing-masing daerah. Sedangkan mengenai pemberhentian, Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ini menyebutkan bahwa PNS dapat diberhenti tugaskan dengan secara hormat karena yang pertama yaitu meninggal dunia, yang kedua atas permintaan sendiri, yang ketiga mencapai batas usia pensiun, yang keempat perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah, serta tidak cakap jasmani atau rohani sehingga PNS tersebut tidak dapat menjalankan tugasnya secara maksimal. Mengenai pengisian jabatan pimpinan tinggi, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ini menegaskan bahwa pengisian setiap jabatan pimpinan tinggi, baik itu pimpinan tinggi utama ataupun madya, harus dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan pegawai negeri sipil dengan tetap memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, serta integritas dan persyaratan-persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya, ketentuan mengenai jadi pejabat negara. Dalam undang-undang ini telah ditegaskan bahwa pejabat pimpinan tinggi, baik itu madya ataupun pratama, yang akan mencalonkan dirinya sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati ataupun wali kota dan wakil wali kota wajib menyatakan atau memberikan pengunduran diri secara tertulis dari status pegawai negeri sipilnya sejak ia mencalonkan dirinya sebagai calon jabatan tersebut. Mengenai ketentuan organisasi dan penyelesaian sengketa, dalam undang-undang ini telah dikatakan bahwa pegawai aparatur sipil negara wajib berhimpun dalam wadah korps profesi pegawai aparatur sipil negara Republik Indonesia, yang dimana wadah korps profesi ini memiliki tujuan untuk menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi aparatur sipil negara, serta diharapkan dapat mewujudkan jiwa korps ASN sebagai pemersatu bangsa. Ketentuan selanjutnya mengenai ketentuan peralihan. Pada bab peralihan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ini menyebutkan bahwa pada saat undang-undang ini mulai berlaku terhadap jabatan PNS, perlu dilakukan penyetaraan di antara jabatan-jabatan yang telah ada. Adapun aturan lain yang mengatur mengenai ketentuan aparatur sipil negara terdapat pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil, yang dimana peraturan ini berisi aturan pelaksanaan ketentuan dari berbagai pasal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Manajemen pegawai negeri sipil ini merupakan pengelolaan pegawai negeri sipil untuk menghasilkan pegawai negeri sipil yang memiliki kualifikasi diri yang baik, seperti profesional, memiliki nilai dasar, memiliki etika profesi, bebas dari intervensi politik, ataupun bebas dari praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme. Materi kedua mengenai situasi problematik kepegawaian negara. Akar permasalahan buruknya kepegawaian negara di Indonesia pada prinsipnya terdiri dari dua hal penting, yaitu persoalan internal sistem kepegawaian negara itu sendiri dan persoalan eksternal yang dapat mempengaruhi fungsi dan profesionalisme kepegawaian negara.
Sistem problematis terkait dengan persoalan internal sistem kepegawaian dapat dianalisis dengan memperhatikan subsistem-subsistem yang membentuk kepegawaian negara. Subsistem kepegawaian negara di Indonesia terdiri dari rekrutmen, penggajian, dan reward, pengukuran kinerja, promosi jabatan, serta pengawasan. Kegagalan pemerintah untuk melakukan reformasi terkait dengan subsistem tersebut telah melahirkan birokrat-birokrat yang dicirikan oleh kerusakan moral dan juga kesenjangan kemampuan untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Sedangkan secara eksternal, carut mautnya sistem kepegawaian di Indonesia diwarnai oleh kooptasi politik terhadap PNS. Ketidaknetralan PNS seringkali menyebabkan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat dan PNS. Hal itu menyebabkan sulitnya membedakan antara tugas sebagai PNS dan keberpihakannya pada partai politik, menyebabkan sistem kepegawaian tidak lagi berdasarkan kepada sistem merit, tetapi kepada sistem spoil system. Hal itu menyebabkan anggaran negara tidak digunakan semestinya, melainkan atas kepentingan-kepentingan afiliasi politik. Oleh karena itu, baik problematika internal sistem kepegawaian ataupun problematika eksternal berupa kooptasi politik terhadap birokrasi akan mempengaruhi seluruh kinerja birokrasi secara keseluruhan. Karena beberapa reformasi kepegawaian harus diarahkan untuk mewujudkan pegawai negeri sipil yang berprofesional, independen, berbudaya, dan melayani masyarakat. Materi terakhir mengenai pembentukan karakteristik aparatur sipil negara. Secara umum, pembentukan karakter dapat disebut sebagai sebuah perbaikan atau pembinaan terhadap pola hidup yang telah direncanakan. Menurut Oppenheim, dalam buku Suharsimi Arikunto tahun 2004 halaman 2 mengatakan bahwa karakter seseorang dapat diamati oleh dua hal, yaitu attitude atau sikap dan behavior atau perilaku. Jadi dalam buku itu dikatakan bahwa sikap seseorang tidak dapat diketahui apabila tidak ada rangsangan dari luar. Rangsangan itu sendiri dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya yaitu cara menyampaikan waktu pemberian rangsangan dan cara memberikan rangsangan. Dengan demikian, maka pembentukan sikap yang selanjutnya merupakan pembentukan karakter ASN juga sangat tergantung dari rangsangan pendidik dan pelatihan. Adapun membangun karakter ASN membutuhkan upaya yang serius dari berbagai pihak terutama atasan langsungnya untuk tumbuh dan dapat berkembang dengan baik. Pendidikan dan pelatihan karakter aparatur sipil negara harus diarahkan agar aparatur sipil negara tersebut dapat memiliki jiwa mandiri dan bertanggung jawab sehingga dapat membedakan hal yang baik dan buruk serta yang benar dan salah. Kepribadian ASN yang baik ini akan mempengaruhi perkembangan-perkembangan yang ada di masa depan nanti. Menurut Sastro Hadiwiryo, dalam salah satu bukunya, ia menguraikan ada dua jenis pembinaan, yaitu pembinaan moral dan pembinaan disiplin kerja. Adapun 7 bentuk pembinaan lain yang dilakukan terhadap pegawai, yaitu yang pertama pembinaan mental dan spiritual, pembinaan loyalitas, pembinaan hubungan kerja, pembinaan moral dan semangat kerja, pembinaan disiplin kerja, pembinaan kesejahteraan, serta pembinaan karir untuk menduduki jabatan-jabatan yang tinggi di masa yang akan datang. Saya rasa sekian penyampaian ketiga materi yang dapat saya sampaikan, dan untuk kesimpulannya dapat kita katakan bahwa undang-undang yang mengatur atau aturan yang mengatur ketentuan aparatur sipil negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Adapun aturan lain yang mendukung atau mengatur jalannya undang-undang tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
Dan untuk situasi problematik kepegawaian negara dapat kita lihat dari dua persoalan, yaitu persoalan internal yang terdiri dari subsistem kepegawaian dan secara persoalan eksternal yang dapat dilihat dari kooptasi politik kepada pihak PNS. Dan untuk pembentukan karakter aparatur sipil negara, peran dalam pembentukan karakter seseorang, rangsangan dari orang lain itu perlu. Jadi dapat dikatakan bahwa dalam membangun karakter aparatur sipil negara, kita membutuhkan upaya yang serius dari berbagai pihak, terutama atasan langsung dalam organisasi-organisasi tersebut, guna membentuk kepribadian aparatur sipil negara yang profesional, yang baik, serta tanggung jawab terhadap tugas-tugasnya. Baiklah, saya rasa demikian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.